Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Hit the First Case. Betul sekali, film ini membawa sebuah institusi kepolisian kembali. Film India memang banyak mengambil kisah-kisah dan membawa institusi kepolisian. Dari judulnya, film Hit the First Case akan memiliki season-season atau episode-episode. Tapi setiap episodenya cerita selalu diakhiri, sudah terlihat dari judul filmnya, Hit the First Case. Berarti ini adalah case pertama. Film ini adalah season atau episode pertama dari sebuah kisah seorang polisi yang bertugas di divisi kriminalitas dan pembunuhan di mana departemen ini bernama Hit. Mari kita mulai jalan cerita filmnya. Film diawali dengan adegan dari orang yang tengah berada di perbukitan bersalju. Berteriak dalam kecemasan, ternyata dia bernama Vikram. Kembali kita bertemu dengan tokoh yang bernama Vikram. Entah kenapa di India selalu menggunakan nama Vikram. Vikram adalah seorang polisi dan menjadi tokoh utama pada film ini. Ternyata dia tengah berkonsultasi ke psikiater yang bernama Dr. Ritika dan dia disarankan untuk berhenti pada pekerjaannya yang saat ini, yaitu berhenti menjadi seorang polisi. Jika dia ingin sembuh total, dan kira-kira apa gerangan yang menjadikan Vikram sangat traumatis. Psikiater tersebut menyarankan untuk berhenti bekerja karena saat ini hasil dari analisa akan berakibat terjadinya stroke pada Vikram jika terus ini berlangsung. Keesokan harinya Vikram dipanggil kepolisian yang tengah mencari jasad seseorang yang dikubur di sebuah kebun. Dia dipanggil karena sudah banyak anggota kepolisian dan anjing pelacak untuk mencari keberadaan jasad yang terkubur dan tidak menemukan hasil. Oleh karenanya dipanggillah Vikram untuk membantunya memecahkan kasus ini, yaitu mencari jasad tubuh seseorang di kebun tersebut. Ternyata Vikram memiliki persaingan terhadap polisi yang bernama Akshay, tapi atasannya lebih memilih Vikram untuk menyelesaikan setiap kasus-kasus yang dianggap penting. Dan Vikram memiliki partner yang bernama Rohit. Vikram memulai menganalisa di sekitar kebun tersebut. Dia menemukan 3 jenis tanaman liar yang menjadi titik di mana Vikram mulai menganalisa dan meminta polisi yang lainnya untuk mencari jika ada 3 tumbuhan liar yang tumbuh di satu tempat secara bersamaan dan segera menginformasikan ke dia. Dan tak lama kemudian ada seorang polisi yang menemukan 3 jenis tumbuhan yang tumbuh di satu tempat dan Vikram memintanya untuk digali. Dan ternyata benar apa dugaan Vikram bahwa di situ terdapat jenazah yang dicarinya. Vikram dan Rohit meluncur ke suatu tempat, yaitu departemen forensik. Ternyata Vikram memiliki seorang kekasih yang bernama Neha, yang bekerja sebagai salah satu kepala forensik di sana. Vikram dan Neha menuju ke sebuah restoran untuk makan malam sekalian ngedate di sana. Vikram belum bisa menceritakan kepada siapapun apa yang menyebabkan dia menjadi traumatis dan jika dia ingin bercerita apa penyebabnya, maka Neha adalah orang pertama yang akan dia ceritakan. Vikram dan Neha menjalani hubungannya dengan gembira, makan, bercanda, liburan bersama. Layaknya pasangan yang romantis. Dr. Ritika meminta Neha untuk membujuk Vikram berhenti bekerja jika tidak mau, maka dia akan menuliskan surat bahwa Vikram tidak layak menjadi polisi karena masalah psikologi. Vikram dan Rohit selain berpartner, ternyata mereka berteman baik. Vikram mengetahui hubungan Rohit dan istrinya Sapna, serta sebaliknya hubungan Vikram dan Neha. Saat mereka berkumpul, Neha menceritakan apa yang Ritika minta. Di situ Vikram tidak mau berhenti dari pekerjaannya menjadi seorang polisi.
Neha menyarankan Vikram untuk berlibur beberapa minggu agar bisa menenangkan diri. Ternyata Vikram pun menjadi ngambek dan meninggalkan ruangan tersebut. Besoknya Vikram ke kantor dan bertemu dengan inspektur kepolisian selaku atasannya untuk meminta izin berlibur selama 3 bulan dan tugasnya akan digantikan oleh Rohit sebagai partner dan temannya. Vikram diberi syarat selama dia bisa ditelepon, silahkan ambil cuti karena selama ini Vikram belum mendapatkan cuti atau mengambilnya. Cerita berlanjut pada seorang wanita bernama Preti. Saat ini dia akan bertemu pada seseorang. Tak lama kemudian, kendaraan yang dia gunakan mengalami kendala di jalan tol dan akhirnya mogok dan menepilah Preti di tepi jalan tol. Saat dia ingin meminta bantuan kepada kendaraan yang lewat dan melintaslah kendaraan polisi, Preti disarankan untuk menelpon call center. Karena handphonenya tertinggal maka dia tidak bisa menghubungi call center. Mengetahui masalah tersebut, polisi yang bernama Ibrahim ingin mengantarkan Preti tapi tidak mau karena dia akan dimarahi oleh ibunya jika dia pulang dengan kendaraan polisi dan menggunakan mobil jeep serta tidak didampingi polwan. Itulah keberatan Preti tidak mau diantar oleh Ibrahim. Preti meminjam handphone kepada Ibrahim untuk menelepon ayahnya agar dia bisa dijemput. Ibrahim pun meninggalkan Preti sendiri karena Ibrahim harus mengantarkan berkas. Sesampainya di markas dia harus kembali secepatnya karena berkas yang dibawa salah. Saat melintas berlawanan arah, dia melihat Preti tengah berbicara dengan seseorang yang menggunakan sedan biru. Karena berpikir sudah ada yang menolong, Ibrahim fokus kepada kesalahan yang ia lakukan yaitu salah membawa berkas. Setelah mengambil berkas yang benar dan akan kembali, Ibrahim melihat seseorang yang kebingungan di dekat mobil Preti. Dan itu ternyata adalah ayah Preti. Ibrahim menepi untuk bertanya. Ternyata Preti tidak ada di mobilnya. Ibrahim menjelaskan bahwa tadi dia melihat Preti berbicara dengan seseorang di sedan biru yang dipikirnya adalah ayahnya. Ayah Preti menelpon istrinya untuk mengetahui apakah Preti sudah kembali ke rumah. Ternyata dia belum kembali. Ibrahim meminta dihubungi jika sampai sore belum ada kabar. Keesokan harinya ayah dan ibu Preti menghampiri Ibrahim dan menyalahkan Ibrahim dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Setelah ayah Preti menuliskan pengaduan, Ibrahim mulai menyelidiki dari kendaraan Preti sampai dengan CCTV karena sebelumnya dia melihat sedan biru. Ketika memeriksa CCTV di rentang waktu yang ia lintasi, ternyata tidak ada satupun sedan biru yang melintas. Ibrahim menjadi bingung dan merasa aneh mobil itu seperti hilang. Ibrahim dikenakan skor oleh kepala inspektur polisi dikarenakan membangkang. Ternyata ayah Preti berteman baik dengan kepala inspektur. Karena kedekatan itu jadinya Ibrahim yang disalahkan karena tidak menolong Preti. Preti dinyatakan hilang atau diculik. 2 bulan kemudian, Vikram dikabari bahwa sang pacar hilang. Aneh ya pacaran tapi tidak komunikasi dalam beberapa bulan. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Vikram mengunjungi markas dan meminta kepada kepala inspektur untuk kasusnya ditangani olehnya. Tapi tidak bisa, karena kasus tersebut sudah diberikan kepada Akshay, yang menjadi rival dari Vikram. Dan Vikram menjadi tersangka, karena menurut Rohit dia bertengkar sebelum cuti panjang, juga karena ini kasus pacarnya. Sudah bisa ditebak, Vikram akhirnya menyelidiki bersama dengan sang partner yaitu Rohit. Vikram memulai penyelidikannya dari rumah Neha, yang saat itu dijaga oleh polisi, karena dia tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki, maka dia pun masuk secara diam-diam. Vikram memberikan informasi itu ke Rohit. Tidak ada hal yang aneh di dalam rumah Neha, tidak ada kerusakan di pintu dan semuanya normal. Dia pun berlanjut melakukan penyelidikan di tempat kerja Neha, yaitu Departemen Forensik. Dia mendapatkan petunjuk bahwa sebelum hilangnya Neha, dia tengah menyelidiki kasus hilangnya Preti yang diselidiki secara diam-diam. Asistennya pun tidak diberitahu oleh Neha,
dan sebuah bukti kapas dan suntikan yang ditemukan di mobil Preti. Dirasa kasus hilangnya Preti berkaitan dengan hilangnya Neha, Vikram meminta izin kepada Kepala Inspektur untuk menyelidiki kasus hilangnya Preti. Vikram pun mendapatkan izin untuk menyelidiki kasusnya Preti. Vikram mulai menyelidiki bersama Rohit dari awal, mulai dari rekaman CCTV, DNA semua keluarga dari Preti dan profil Preti semuanya diselidiki oleh Vikram. Vikram pun terlihat seperti putus asa, sampai Rohit dan Sapna pun berkunjung untuk menemani Vikram makan. Vikram juga mulai menyelidiki sang polisi Ibrahim. Dia memasukkan Ibrahim menjadi salah satu tersangka, dikarenakan alibi Ibrahim tidak masuk akal dan tidak terbukti. Salah satunya adalah tidak ada supir-supir yang pada saat itu tidak ada yang melihat sedan biru melintas, ataupun terparkir dekat kendaraan Preti. Penyelidikan pun berlanjut di rumah Preti beserta ayah ibunya. Ternyata mereka berdua adalah bukan kedua orang tua kandung dari Preti, dia diadopsi oleh kakak dari yang sekarang menjadi walinya. Kedua orang tua angkat yang mengadopsi Preti mengalami kecelakaan pesawat saat hendak menuju Amerika. Vikram menanyakan transferan uang setiap bulannya ke panti asuhan. Ternyata kedua orang tua angkat Preti sebelum meninggal sudah terbiasa memberikan sumbangan kepada panti asuhan tersebut, yang dilanjut oleh Preti dan kedua orang tua angkat yang menjadi wali Preti saat ini. Vikram juga menyelidiki panti asuhan di mana Preti diadopsi. Dia mencari tahu seperti apa Preti sebelumnya dan sampai saat ini. Menurut orang panti, dia adalah orang yang baik yang sering membantu panti asuhan. Di tempat tinggal Preti, hanya ada satu tetangga yang biasa menjadi teman dekat Preti, yaitu Sheila. Vikram menyelidiki Sheila sejauh mana dia berinteraksi dengan Preti. Selama ini Sheila mau berteman dengan Preti dikarenakan di lingkungan rumah tersebut, hanya Preti lah yang mendengar keluh kesah dari Sheila. Vikram dan Rohit juga mendatangi sekolah Preti dan menginterview beberapa teman Preti yang pernah melakukan komunikasi, termasuk kepala sekolah Preti. Rohit mengingatkan kepada Vikram, seharusnya menyelidiki kasus hilangnya Neha, bukan fokus menangani kasus Preti. Mereka bertiga, Vikram, Rohit dan Sapna mendatangi bar yang pernah didatangi Preti untuk menyelidiki lebih jauh. Di sana Vikram curiga dengan salah satu bartender. Vikram menghampirinya dan menanyakan beberapa pertanyaan dan diakhiri dengan kejar-kejaran antara mereka berdua dengan bartender tersebut. Berlari menuju suatu rumah dan terjadilah perkelahian antara teman bartender dengan mereka berdua yang akhirnya bisa dilumpuhkan, dan ternyata bartender itu lari karena ketahuan mengedarkan narkotika. Vikram meminta keluarga Preti untuk melakukan puja, yaitu upacara penghormatan. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada anggota keluarga yang terlibat pada kasus hilangnya Preti. Dan Vikram menghadirkan seorang profiler untuk membantunya. Besoknya dilakukanlah acara puja. Saat tengah dilakukan acara puja, Sheila sang tetangga tiba-tiba berteriak dan mengagetkan semua tamu. Ternyata Sheila dikagetkan sebuah tulisan pada selembar kertas yang bertuliskan adanya mayat di dekat gudang raja. Saat Vikram memegang kertas tersebut, dia teringat akan sang pacar yaitu Neha. Apakah dia selamat atau sudah menjadi mayat? Itulah pikiran dari Vikram. Vikram mulai menyelidiki tulisan tersebut. Sheila menjadi salah satu orang tersangka dalam penulisan kertas tersebut. Tulisan dan lukisan yang didapatkan Vikram di rumah Sheila dan diperiksa oleh forensik, itu kemungkinan besar adalah Sheila pelakunya. Polisi melakukan penggeledahan di rumah Sheila. Dan Vikram pun menaruh curiga pada sebuah mobil yang tertutupi sarung, dan saat dibuka itu adalah sedan berwarna biru. Vikram mulai menggeledah mobil tersebut dan ditemukanlah tulisan kertas yang sama pada saat kejadian acara puja. Sheila pun ditangkap untuk diinterogasi oleh polisi. Sheila diinterogasi oleh Vikram, kenapa melakukan hal tersebut. Ternyata dia menggunakan cara itu untuk mendapatkan perhatian dari warga di lingkungannya. Karena selama ini dia dikucilkan,
Hanya Preti yang mau memperhatikannya. Dan ditemukanlah mayat di gudang raja. Kabar tersebut membuat Vikram khawatir. Karena lagi-lagi muncul di dalam benaknya, apakah itu mayatnya Neha? Sesampainya di lokasi ternyata mayat itu sudah termakan cacing, yang berarti mayat itu sudah lama terkubur. Menurut forensik, mayat tersebut adalah mayat Preti, menyebutkan adanya DNA kuku di kulit Preti, yaitu DNA milik Sheila, dan pada gigi Preti terdapat DNA dari Mohan, yaitu ayah angkat Preti, serta di paha terdapat sehelai rambut dari Saraswati, yaitu penjaga panti asuhan di mana Preti dulu tinggal. Dan ada satu DNA yang belum bisa terdeteksi. Vikram mulai mencari satu DNA yang belum diketahui itu. Target dari Vikram adalah orang yang mengaku pacar dari Preti dan sang bartender yang pernah ditangkapnya. Keduanya juga bukan DNA yang dimaksud. Vikram mulai mendapatkan secercah harapan pada saat ada laporan dari seorang wanita yang saat itu khawatir dia dibuntuti oleh sebuah mobil putih, yang akhirnya dia berbelok ke pos polisi untuk mencari keamanan. Namun saat diperiksa di CCTV, tidak menemukan mobil putih yang dimaksud. Vikram akhirnya fokus ke CCTV, dan saat menyelidiki CCTV Vikram mendapatkan suatu petunjuk, yaitu sebuah truk yang melintas, dan akhirnya Vikram pun menindaklanjuti temuan tersebut. Ternyata truk tersebut pernah melintas saat Preti hilang, dan saat dicocokkan terdapatlah truk dan supir yang sama, hanya beda plat nomor. Foto sang supir yang didapat dari CCTV tidak bisa diketahui dengan jelas. Tapi Vikram sepertinya hafal sedikit raut wajah dari sopir tersebut. Vikram teringat seorang montir saat menemani Ibrahim mengambil Vespa di sebuah bengkel. Vikram mulai mencari keberadaan montir tersebut. Ternyata montir tersebut sudah beberapa hari tidak ke bengkel. Vikram meminta bantuan Ibrahim untuk ke rumah dari montir tersebut. Montir tersebut bernama Fahaad. Sesampainya di rumah Fahaad, Vikram mulai menggeledah rumah tersebut, dan tiba-tiba ada seseorang yang menembak. Ternyata itu adalah sang montir Fahaad. Terjadilah tembak-menembak antara Vikram dengan Fahaad. Fahaad tak mudah dilumpuhkan, dan tertembaklah Ibrahim oleh Fahaad. Karena saat itu Vikram shock melihat pohon yang terbakar oleh petir. Saat Fahaad akan menembak kepala Vikram, datanglah Akshay yang melumpuhkan Fahaad. Fahaad menunjukkan di mana keberadaan orang yang menyewanya. Saat tiba dan memasuki rumah tersebut, ternyata di situ terdapat Rohit. Membuat Vikram kaget, ternyata selama ini Rohitlah dalang dari penculikan. Dan ketika Vikram akan ditembak oleh Rohit, ternyata Vikramlah yang lebih cepat menembakkan peluru tepat di kening Rohit. Tewaslah seketika sang partner kerja, sekaligus teman dekat Vikram. Semua peristiwa tersebut akibat kesalnya Sapna terhadap Preti. Akhirnya Sapna ditangkap dan diinterogasi. Sapna pun menceritakan kondisinya, kenapa Preti terbunuh dan juga menculik Neha. Saat masih di panti ternyata Sapna menyukai Preti dan memberikan perhatian yang lebih. Rasa sakit hatinya terjadi ketika kakak dari Mohan dan istrinya mengadopsi Preti dan dibawa ke Amerika. Saat dewasa Sapna berjumpa dengan Preti di bar. Disitulah Sapna mulai menjalin kontak kembali dengan Preti. Tapi ketika Sapna menyampaikan bahwa dia mencintai Preti, disitulah Preti mulai menjauh. Dan saat itu Sapna juga sudah menikah dengan Rohit, tapi tidak memiliki hasrat untuk mencintainya. Mulailah Sapna menyewa Fahaad untuk menculik Preti, diawali dengan menyabotase kendaraan dari Preti. Setelah Preti berhasil diculik dan dikurung di kamar. Sapna mulai menjelaskan perasaannya, dan terjadilah perselisihan yang mengakibatkan Preti tewas. Secara tidak sengaja dilakukan oleh Sapna. Rohit tidak mau Sapna dipenjara, maka dikuburlah Preti secara diam-diam. Karena Neha sedang menyelidiki Preti dan akan menemukan jawaban, diculiklah Neha oleh Rohit dan Fahaad. Mereka akan melepaskan Neha saat dia berangkat ke Afrika.
karena ibu Rohit tengah sakit dan harus dibawa ke Delhi. Maka Rohit mengulur waktu dengan memindahkan mayat Preti dan meninggalkan DNA dari Mohan, Sheila, dan Saraswati. Ternyata DNA asing tersebut adalah DNA dari Rohit. Sebelum Rohit terbunuh, dia sudah menuliskan surat kepada Vikram kalau dia pasti bisa mengungkap penculikan. Sebetulnya pistol yang akan ditembakkan oleh Rohit tidak ada isinya. Rohit merasa terhormat bisa tertembak oleh Vikram. Vikram selama ini mengalami trauma yang disebabkan oleh kekasihnya yang lalu pernah diculik dan dibakar hidup-hidup. Itulah yang kadang-kadang Vikram mengalami trauma saat melihat api. Saat Vikram dan Neha akan pergi, Vikram tengah dibidik oleh sniper dan beruntunglah tidak mengenai Vikram. Dan film pun selesai. Bagaimana sobat, sebagai pecinta film India? Jika dilihat di akhir film, maka akan ada kasus kedua. Terima kasih sudah menyimak jalan cerita dari film Hit, The First Case.